semua, dimanapun kalian berada, baik menonton video ini saat pagi, siang, sore atau malam, tapi tetap ya belajarnya harus semangat lagi. Oke, di sini dengan saya Kak Ika. Hari ini kita akan belajar tentang diagram interaksi pelaku ekonomi atau mungkin sering disebut dengan circular flow diagram. Oke, sebelum kita lanjut belajar ya. Jadi coba deh ambil nafas dulu. Oke, hembuskan. Oke, sip. Jadi sebelum kita belajar, kalian harus fokus terlebih dahulu. Fokus ya. Dengarkan apa yang saya jelaskan, kemudian pahami konsep yang saya berikan. Jadi nggak boleh dihafal, ingat? Oke. Kalau kalian melihat tentang diagram interaksi pelaku ekonomi, apa sih yang kalian pikirkan? Ya, benar sekali. Jadi diagram ya, yang namanya diagram itu kan sesuatu bagian atau gambaran ya, gambaran umum yang menjelaskan tentang interaksi pelaku ekonomi. Kan kalian sudah belajar nih tentang peran pelaku ekonomi ini. Itu kan pasti saling berhubungan pelaku ekonominya. Jadi dipermudah dengan adanya circular flow diagram ini. Gitu. Ada berapa? Ada yang tahu nggak circular diagram flow ini terbagi menjadi berapa? Betul sekali. Jadi ada satu circular flow diagram dari dua sektor, perekonomian dua sektor. Kemudian yang kedua ada yang tiga sektor. Kemudian yang terakhir ada 4 sektor. Jadi ada tiga konsep yang harus kalian pahami. Jadi sekarang konsepnya di sini ya. Yang pertama itu pasti nggak luput dari RTK, ya, RTK sama RTP, Dan di sini juga ada dua pasar pastinya, yaitu pasar input, ya, pasar input sama pasar output. Oke, jadi saya ingatkan lagi, di sini kita akan belajar terlebih dahulu tentang circular flow diagram dalam perekonomian dua sektor. Jadi di dua sektor ini ingat ada RTK sama RTP. Nah, untuk mempermudah kalian memahaminya ya, kalian di zaman now, kalian itu kan pasti kelihatan cantik, ganteng ya, stylish banget. Nah, itu pasti kalian saat berpergian itu melihat banget kan, memperhatikan outfit kalian, baju, tas atau sepatu ya, itu kan pasti kan beli. Nah, baju itu ya, sepatu atau apalah itu pasti ada yang memproduksinya. Nah, yang memproduksinya itulah yang kita bilang RTP, rumah tangga produsen. Jadi diproduksi seperti itu. Dan kalian di zaman now ya, kalian itu sebagai RTK, jadi rumah tangga konsumen. Jadi kalian itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya, kalian itu ikut serta dalam interaksi pelaku ekonomi. Gimana? Masih fokus ya? Oke, sekarang ini mungkin kita akan belajar lebih rumit lagi. Jadi kalian harus meningkatkan fokus kalian. Oke, ingat, karena diagram ini tuh biasanya bakal keluar di soal-soal UN ekonomi ya, yang jurusan IPS. Jadi di sini ada dua pasar ya, pasar output sama pasar input. Pasar output ini pasar yang menjual barang-barang atau jasa yang sudah diproduksi oleh RTP ya. Kalau yang pasar input ini biasanya itu disebut dengan pasar faktor-faktor produksi. Oke, langsung aja. Tadi kalau kalian beli outfit kalian ya, baju, tas itu kan diproduksi oleh RTP ya. Nah, RTP ini itu pasti menjual barangnya itu ke pasar output. Jadi baju-baju tadi itu dijual melalui pasar output. Ya. Nah, saat RTP sudah menjual di pasar output, ya, di sini kalian ya, ini zaman now ya, kalian bakalan beli bajunya dari sini. Nah, di sini. Nah, kalau misal diagram itu kan masih interaksi ya, ini kan masih satu arah. Nah, interaksi dua arahnya gimana ya? Di pasar output ini saat kalian udah beli bajunya, RTP-nya ini ya, itu bakalan dapat uang dong di sini, dapat untung atau mungkin laba ya, atau profit gitu. Nah, RTK-nya dapat apa?
Dia dapat utility. Apa sih utility? Dapat kepuasan. Jadi kepuasan udah beli barangnya wah, jadi bisa senang happy gitu kan, dapat barang yang diinginkan di sini. Jadi pasar output itu tadi. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke pasar input ya. Pastinya RTP ini ya kalau udah besar banget ya, perusahaannya besar banget, pabriknya besar banget, pasti nggak hanya bisa memproduksi itu cuma 1, 2, pasti banyak kan. Otomatis butuh yang namanya SDA, ya kan? Bahan-bahannya, kemudian butuh SDM, sumber daya manusia kan. Model-model bajunya kan pasti butuh desainer kan, untuk merancang baju-baju yang bagus ya, yang kekinian. Kemudian juga butuh tenaga pasti ya, untuk pegawai-pegawainya ya. Kemudian untuk penjahitnya butuh skill, dicari skillnya ya, biar mempermudah lagi gimana? Teknologi. Jadi di sini, jadi inilah yang namanya faktor-faktor produksi ini diperoleh dari pasar input ini tadi. Jadi untuk produksi tadi ya yang banyak itu rumah tangga produsen belinya di sini, beli atau nyewa atau apa itu di sini di pasar output, melalui pasar output ini. Nah, pasar output ini yang menyediakan ini siapa dong? Yang menyediakan ini itu RTK. Jadi RTK itu bisa terlibat di pasar input. Jadi kalau misalnya kalian punya tanah nih buat bangun pabrik, ya kan bisa tanahnya disewa, dijual. Kemudian kalian pinter, punya skill, kalian bisa melalui di sini, biar bisa kerja di sini. Jadi saling berhubungan. Nah, saat ini RTP di sini ya, beli pasar input ini, beli ini ya. Oke, di situ juga dia akan memperlancar produksinya. Jadi dia akan memperlancar produksinya. Nah, kalau yang RTK di sini apa? Kan saat dia udah beli kan di sini RTP harus bayar, ya, harus bayar apa yang udah diambil atau dibutuhkan. Kemudian di RTK-nya ini dia dapat yang kalau misal dia sebagai pegawai ya dia bakalan dapat gaji. Kalau misal dia menyewakan tanahnya, dia bakalan dapat uang sewa. Jadi saling berinteraksi. Oke, tadi kalian udah belajar tentang circular flow diagram dari perekonomian 2 sektor nih ya. Sekarang kita lanjut ke perekonomian 3 sektor, circular diagram flow ya, dari perekonomian 3 sektor. Ada yang tahu di sini siapa yang hadir di tengah-tengah sini? Iya, benar sekali. Di sini hadir pemerintah. Di sini pemerintah ya. Jadi di diagram ini pemerintah itu berlaku sebagai regulator ya. Kemudian bisa sebagai konsumen, juga bisa sebagai produsen. Nah, umumnya kan kalau kita kenal pemerintah itu kan pasti yang membuat kebijakan, kemudian yang mengatur jalannya perekonomian, kemudian juga yang mengawasi kegiatan pelaku-pelaku ekonomi. Jadi di sini itu tugasnya pemerintah sebagai regulator ya, perannya sebagai regulator. Nah, kemudian sebelumnya pemerintah ini juga menyumbang kebaikan-kebaikan loh. Kebaikan apa nih? Nah, di sini seperti yang kita ketahui ya, di sini ada yang namanya bantuan sosial. Bantuan sosial berupa dana pendidikan ya. Kemudian yang baru-baru ini KIP kuliah ya. Kemudian keluarga harapan, banyak sekali bantuan ini itu sejahtera. Jadi masyarakatnya bisa tetap sejahtera dalam perekonomiannya. Nah, kalau RTK aja, RTP-nya nanti iri dong. Nah, enggak, RTP enggak bakalan iri karena pemerintah ini juga memberikan bantuan ke RTP biar RTP ini bisa dengan mudah melakukan proses produksinya. Di sini apa padanya? Yaitu berupa pemberian subsidi. Jadi di sini pemerintah itu memberikan subsidi, kayak misal penetapan potongan harga bahan baku ya, kemudian juga tingkat harga batas minimum atau maksimum penjualan kayak gitu. Jadi di sini pemerintah ke RTP itu memberikan subsidi ya, memberikan subsidi ya. Kalau di sini pemerintah ke RTK tadi memberikan apa? Layanan ya, layanan, bisa juga bantuan gitu. Nah, pemerintah itu pasti kan udah ngasih kebaikan kan ke RTK, ke RTP. Pemerintah nggak mau dong cuma-cuma ya.
pemerintah mau dibalas kebaikannya. Jadi kedua ini sama, mereka menyetor sesuatu, ya, menyetor sesuatu. Ada yang tahu menyetor apa ke pemerintah? Benar sekali, pajak. Jadi baik itu RTP, ya, ataupun RTK, itu mereka bayar pajak ke pemerintah. Inilah interaksi timbal balik di diagram flow ini. Nah, di sini pemerintah apakah hanya melakukan interaksi dengan RTK sama RTP? Terus pasar output input itu apa dong? Nah, di sini pemerintah itu untuk di pasar input, ya, saat ini kan Pak Jokowi itu kan mendistribusikan pembangunan wilayah, ya. Pasti butuh kayak misal pembangunan jalan tol, bandara, ya. Saat pembangunan jalan itu pasti butuh banget semen, pasir, kemudian juga tenaga bangunan, kuli. Nah, itu semua didapat dari pasar itu. Nah, terus baliknya apa? Saat pemerintah melakukan interaksi di sini, pemerintah kan harus bayar juga di sini. Tapi pemerintah akan memperlancar atau mendapat kelancaran dalam pembangunan jalannya tadi. Itu di pasar input. Kemudian di pasar output. Nah, di pasar output ini kan pemerintah itu ada yang namanya BUMN, ya. Ada yang namanya BUMN. Itu di situ kan kayak jelas badan usaha. Nah, badan usaha itu juga bisa melakukan interaksi ke pasar output ini, ya, seperti itu. Nah, itu perekonomian 3 sektor. Di sini ada yang tanyakan untuk perekonomian 3 sektor. Oke, lanjut ya. Nah, di sini yang terakhir sekarang harus semangat ya, tetap semangat. Tinggal satu lagi. Di sini singular flow diagram melalui perekonomian 4 sektor. Ada yang tahu? Ada kehadirannya siapa di sini? Yang keempat, orang keempat, ya. Bukan lagi orang ketiga, ya. Orang keempat di sini siapa? Benar sekali. Jadi di sini hadir masyarakat luar negeri, MLN, masyarakat luar negeri. Jadi masyarakat luar negeri ini melakukan kegiatan juga, ya, interaksi ke RTK ataupun ke RTP. Nah, di sini ya, kalau semisal yang ke RTP dulu ya. Di sini RTP ke masyarakat luar negeri itu melakukan kegiatan apa? Ya, benar sekali. Jadi kan RTP itu kan melakukan produksi, ya, barang-barangnya itu diekspor, dijual ke masyarakat luar negeri. Jadi di sini kegiatan ekspor. Ya. Kemudian RTK-nya gimana? Nah, kalau RTK itu ke sini melakukan kegiatan impor. Jadi kan suatu negara itu kan pasti nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Pasti butuh kayak kebutuhan yang nggak bisa diproduksi oleh negaranya. Jadi di sini RTK melakukan impor ke MLN ini, masyarakat luar negeri. Sebenarnya tidak hanya masyarakat luar negeri aja di sini. Di sini juga akan hadir penyedia modal, ya. Di sini akan hadir penyedia modal. Nah, dari sini, jadi penyedia modal ini itulah yang menyokong ya, kegiatan perekonomian ini biar berjalan dengan lancar. Karena kan RTP nggak mungkin punya uang banyak kan, jadi butuh uang kan pastinya. Nah, di sini penyedia modal bisa melakukan interaksi di sini. Semua ini bisa melakukan interaksi ke penyedia modal sendiri. Jadi kayak misal penanaman investasi, ya, pastikan ada yang menanam investasi, ada juga yang kayak pasar modal. Nah, itu akan dibahas di bab selanjutnya. Jadi tetap semangat ya adik-adik, dimanapun kalian belajar. Kalau mau belajar harus fokus, ingat pelajaran, jangan dihafal, nanti bisa ambiar, mobile ya istilahnya zaman sekarang. Jadi kalian fokus aja, tingkatin fokus dalam belajar, pahami konsep materi pembelajarannya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye.